dari medsosnya apa? Sudah punya TikTok? Sudah ada TikTok Shop? Belum? Sudah ya. Saya mau tanya yang punya akun TikTok angkat tangan. Nah ini adalah paling tertinggi nilainya, dan Kementerian Koperasi dan UKM sudah berdialog dengan kami, dengan Kominfo juga, bahwa bagaimana terima kasih. Terus yang terbaik ya. Direkturnya mengelola bareng. Alif Lanoy. Ketua UMKM-nya. Oh iya, video ya. Pak, minta fotonya Pak. Nanti kita ada foto produk. Selamat datang Bapak Sandiaga Uno. Satu lagi, di Solo beli ikan teri. Bapak Sandiaga Uno selalu menginspirasi. Pesan nasional, internasional, visioner. Tentunya teman-teman yang hadir di sini, karena waktunya sangat sibuk, mohon nanti dimanfaatkan dengan sebaiknya. Kemudian yang kedua, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu di sini. Kemudian dari Pak jauh di atas panggung, betul? Hari ini berdekatan dan berhadap-hadapan. Jadi karena serasa lebih dekat. Panas nggak di situ? Dapat vitamin D ya, gratis ya. Tapi duduk di beanbag ini juga merupakan inovasi. Jadi tepuk tangan untuk panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. 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 Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hetero penuh semangat. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Terima kasih Mbak. Oh, pantun. Dulu Pak. Balas pantunnya. Oke. Nikmati Solo di waktu malam. Masuk. Sungguh indah kotanya. Izinkan saya mengucap salam kepada para Bapak Ibu hadirin semuanya. Mudah-mudahan rezekinya sama dengan saudaranya Pak Ganjar Pranowo. Namanya belakangnya sama soalnya. Yang saya hormati Mbak Husniati, konten kreatif kita nanti akan ngisi ya. Dan juga Mbak MC dan dari Pak Guyuban UMKM Solo, terima kasih kehadirannya. Mana suaranya Pak Guyuban UMKM Solo? Dan yang tidak boleh terlupakan, jargonnya apa? Maju terus, maju bareng, sukses bareng. Pak Guyuban UMKM Solo, maju terus, maju bareng, sukses bareng. Dan kalau ini pasti cuma bisa disaingi dengan para mahasiswa dengan baju hijau. Anak muda, mama, anak muda, itu jangan nge-lag atau apa, diserahkan mungkin sama panitia dan konsep kolaborasi. Jangan kita mengambil sendiri, barang kita pegang sendiri, kamera kita pegang sendiri dan lain sebagainya, tapi berkolaborasi sama temennya sehingga hasilnya juga bagus. Dan ada beberapa yang sudah ikut pelatihan kami seperti Aki, kita endorse. Siap semua? Apa itu branding? Ada yang tahu?
Branding. Merek. Oke. Identitas usaha kita. Identitas produk. Kepercayaan. Dari mahasiswa ada yang mau coba branding itu apa? Branding itu betul semua, merek, identitas produk, tapi yang terpenting branding itu adalah nama. Nama dari produk dan jasa kita, nama dari usaha kita, dan nama adalah ya iyalah, branding itu nama itu ada branding, tapi nama itu adalah doa. Doa, bener banget. Bahwa kalau kita menamakan sesuatu itu adalah sebetulnya hasrat kita, doa kita secara dari dalam hati kita ingin produk kita itu seperti apa. Misalnya, ini ST Eco. ST Eco. Eco. Oke. Eco itu enak. ST itu nama apa sih? Nama orang. Nama yang punya ya. Berarti supaya kapan dikenal ST itu enak. Enak gak orangnya sih? Kira-kira ini adalah brand yang baik sekali dari segi pengenalan. Nama ST Eco. Dan karena doa Eco itu enak, berarti rotinya adalah enak. Ini good brand. Tepuk tangan untuk ST Eco. Tapi selain daripada dia mengidentifikasi produknya dengan dirinya sendiri dan menyatakan bahwa produknya enak, tapi harus ada beberapa tren-tren terkini yang harus dimasukkan di dalam produk ini. Misalnya, sertifikasi halal sudah ditaruh di depan. Rumah kue dan oleh-oleh ini mulai melebar. Ternyata bukan hanya roti, tapi ada rumah oleh-oleh. Ada komposisinya, semua lengkap, ada nomor teleponnya. Nah, di sini mungkin yang perlu ditambahkan adalah dari segi sosial medianya. Ini medsosnya belum ada. Tahukah kalian semua berapa jam dalam sehari orang Indonesia menghabiskan waktunya di medsos? Tebak. Cuma ada 24 jam, berapa? Nggak mungkin 28 jam. Nggak mungkin 23,5, kan bisa tidur. Tertinggi kita hampir mencapai antara 8 sampai 9 jam. Tebak, berapa persen yang digunakan untuk e-commerce? Untuk dia melihat produk-produk di platform e-commerce. Kira-kira berapa? 66%. Tertinggi Thailand 44%. Indonesia di posisi 2. Sedikit di bawah Thailand. Sekitar antara 35 sampai 40%. Berarti ST Eco ini sudah bagus, tapi harus ditambahkan dari medsosnya apa? Sudah punya TikTok? Sudah ada TikTok Shop? Belum? Sudah ya. Saya mau tanya yang punya akun TikTok, angkat tangan. Nah, ini adalah paling tertinggi dari penjualan itu dari TikTok per hari ini. Nah, kita harus melihat juga yang lama melalui Instagram dan Facebook itu juga masih sangat dipentingkan. Saya ingin menitip sebelum kita berdialog, branding itu adalah nama itu adalah doa. Oleh karena itu, buatlah brand sebaik mungkin. 3 hal mengenai branding yang harus kita ingat. Pertama, authenticity, yaitu keaslian dan keorisinalan dari sebuah brand. ST Eco ini sangat otentik. Kenapa? Karena dia menamakan dirinya sendiri. Jadi orang melihat Mbak ST ini, jadi ingat produknya. Jadi ini anaknya mirip loh. Jadi nanti kedepannya mbaknya namanya siapa? Anaknya namanya siapa? Laut Naura. Nanti kalau Naura yang udah mulai menangani ST Eco, jangan digantiin namanya jadi Naura Eco ya. Punya sendiri juga. Namanya apa? Brandnya. Oh, fashion. Oke. Jadi ini salah satu yang menjadi
permasalahan kalau menamakan produknya itu nama sendiri. Karena begitu besar, begitu kita ngajak orang-orang lain, usaha kita semakin tinggi, itu kita agak sulit untuk menarasikan. Misalnya, Colonel Sanders, dia pencipta apa? KFC. Semua tahu. Tapi dia tidak menamakan usahanya Colonel Sanders Chicken, betul? Dia menamakannya apa? Kentucky Fried Chicken. Ada yang tahu Kentucky itu apa? Suatu daerah. Tapi begitu dia besar, dia ganti menjadi KFC. Sehingga tidak hanya ke satu daerah, tapi sebuah brand yang menjadi akronim. Jadi itu tantangan untuk menamakan produknya itu produk atas nama sendiri. Ke anak aja udah ganti namanya. Jadi itu bagian pertama, authenticity. Yang kedua, relevan. Relevan dengan situasi di sekitar kita. Jadi pertama adalah authenticity. Kedua adalah relevan. Di sini relevansinya adalah eco enak. Jadi itulah relevansinya. Dan yang ketiga, terakhir adalah talkable atau menjadi buah bibir. Harus ada tuh. Ternyata rotinya itu empuk, enak, dan lain sebagainya. Harus jadi buah bibir. Harus menjadi brand yang dibicarakan banyak orang. Jadi itu panduan kita untuk brand. Pertama apa? A-nya authenticity. R-nya apa? Relevan. T-nya apa? Talkable. Disingkat 62% dari ekonomi kita bukan usaha besar, tapi UMKM. Oleh karena terima kasih. Bentar Mas, bentar ya. 4, 5, 6, 7, satu lagi Bu. Terima kasih. Bu, 4, 5, 3 lagi. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Ada langsung barangnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman IPDA, Mas Arifin dan jajarannya, juga Mas Khalid dan Heterospace, juga ada Pak Guyuban UMKM Solo yang pagi ini menampilkan produk-produk kreasi-kreasi terbaik yang kita akan bantu dengan branding dan digital marketing. Tadi kita melihat bagaimana ternyata promosi ini bisa meningkatkan penjualan mereka 35% dan bisa membuka peluang usaha sehingga bisa menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Itu komitmen kami, dan secara totalitas kami ingin berkolaborasi dengan komunitas. Dan untuk desa sendiri, karena pemuda desa ini akan menjadi agen perubahan, saya titipkan ada 4.700 desa wisata, dan tahun depan kita akan lengkapi menjadi total 6.000 desa wisata yang akan nanti kita sinergikan dengan teman-teman IPDA. Terima kasih. Silakan IPDA, Mbak Khalid. Pak, dari 4,4 juta itu nanti di Jawa Tengah itu bisa menyumbang berapa persen? Di total di Jawa itu sekitar 60% dari 4,4 juta, dan Jawa Tengah bisa menciptakan sekitar sepertiga dari total 60% yang lapangan kerja yang akan kita ciptakan, karena di Jawa Tengah ini ada destinasi super prioritas yaitu Borobudur, dan kemarin sudah kita sentuh dengan kehadiran Poltekpar di Solo Raya. Kita harapkan dengan seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa menciptakan 6 kali lipat lebih banyak lapangan kerja dibandingkan sektor lain, anak-anak muda akan berberdaya.
Pak, bertanya. Nanti kan UMKM juga belajar karena adanya pemasaran medsos seperti TikTok. Nah, ini ada rencana TikTok juga boleh jualan itu seperti apa Mas? Ya, jadi ini masih dirumuskan, ada pandangan dari beberapa kalangan, baik pelaku UMKM, bahwa produk-produk mereka ini semakin hari semakin tertekan nilainya, dan Kementerian Koperasi dan UKM sudah berdialog dengan kami, dengan Kominfo juga, bahwa bagaimana medsos yang bisa kita gunakan sebagai sarana promosi ini tidak justru membunuh UMKM kita, karena nilai dari penjualannya semakin menurun, persaingan dari produk impor semakin tinggi. Tapi kita harus pastikan, tadi saya tanya, bahwa UMKM itu harus menjadi pemain, bukan penonton. Kita harus ciptakan lapangan kerja, dan kita harus kolaborasi. Kebetulan kami sudah menandatangani kerjasama dengan TikTok. Kita akan pastikan bahwa TikTok membantu promosinya, dan juga membantu peningkatan omset dari para pelaku UMKM yang menggunakan platform TikTok Shop. Ini ada regulasi atau seperti apa yang Regulasinya sedang digodok, tapi tentunya berpihak kepada UMKM. Regulasi ini harus mampu menghasilkan pemberdayaan UMKM dan menciptakan peluang usaha serta lapangan kerja bagi ekonomi Indonesia. Pak, sebagai total ban tapi partial ban? Kita lagi rumuskan dan teman-teman mohon diberikan masukan. Karena kalau total ban, pengguna TikTok ini udah di atas 100 juta dan pasti akan menghadirkan suatu disrupsi yang terlalu besar pada saat ini. Apalagi kita sekarang lagi baru bangkit pasca pandemi, lagi baru menciptakan ekonomi. Pak Andi. Pak, 1, 2, 3. Oke. makasih ya Pak ya.